Pagi Oktober yang cerah itu, bukan suara yang menghentikan jantung William Thompson, melainkan keheningan yang mengikuti Duke. Semua otot German Shepherd Jerman yang berbekas luka itu, seberat 95 pon, telah menegang sepenuhnya. Masih di ambang pintu dapur, mata Ambernya terpaku pada sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Pada usia 65 tahun, Bill telah belajar membaca bahaya dalam detail terkecil. Cara bayangan jatuh salah di sebuah ruangan, tersendatnya napas seseorang, cara khusus telinga anjing tua perangnya itu menempel rata di tengkoraknya. Keheningan inilah, jenis keheningan yang berarti seseorang akan segera meninggal. Astaga, ini hal teraneh yang pernah kulihat, gumam Bill pelan, cangkir kopinya terhenti setengah jalan ke bibirnya. Cahaya pagi keemasan mengalir melalui jendela besar rumah sederhana mereka yang berlantai 2 di Millbrook, Ohio, mewarnai semuanya dengan warna ember hangat. Semuanya seharusnya terasa damai. Seharusnya. Tapi seluruh tubuh Duke telah terkunci dalam posisi tempur yang Bill ingat dari Afghanistan. Otot-ototnya tegang, napasnya dangkal, matanya tidak pernah berkedip. Sisi kanan wajah anjing itu terdapat jaringan parut pecahan peluru dari bom pinggir jalan yang telah mengakhiri karir militer mereka 3 tahun yang lalu. Bekas luka itu tidak pernah mengurangi naluri perlindungan Duke. Jika ada, itu justru mempertajamnya hingga sangat tajam. Di meja sarapan, Grace yang berusia 3 tahun duduk di kursi penguatnya, jari-jari gemuknya memegang sendok plastik. Ia berceloteh riang di mangkuk buburnya. Rambut pirang tipisnya menangkap cahaya pagi, seperti yang dulu dilakukan neneknya, Helen, dan rasa sakit kehilangan yang familiar mengencang di dada Bill. 8 bulan sejak mobil Helen menabrak pohon ek di Riverside Drive. 8 bulan belajar menjadi kakek dan wali bagi gadis kecil yang ayahnya telah pulang dari Afghanistan dalam peti yang dibungkus bendera. Di seberang Grace, berdiri pengasuhnya, Margaret Foster, panggil saja Maggie. Wanita awal 40-an, dengan rambut coklat sebahu yang diikat kuncir kuda rapi seperti biasanya. Profesional, tepat waktu, dan referensinya bersih. Dia telah menjadi anugerah selama 6 bulan terakhir, membantu ketika kesedihan Bill mengancam akan menenggelamkan mereka berdua. Sekarang dia mengenakan sweater lavender lembut dan senyum lembut yang selalu dia tunjukkan saat memberi makan Grace, memegang sendok kecil saat dia membujuk suapan lain ke mulut anak itu. Ayo, sayang, Maggie berceloteh, suaranya hangat dengan kesabaran yang terlatih. 1 sendok lagi untuk malaikat kecil kakek. Kata-kata itu terasa aneh bagi Bill, meskipun dia tidak tahu mengapa. Mungkin itu keheningan Duke, atau mungkin cara bubur itu terlihat terlalu merah muda di cahaya pagi, bukan warna merah muda lembut stroberi, tetapi sesuatu yang lebih tajam, lebih kimiawi. Dia telah menjadi polisi selama 30 tahun sebelum pensiun. Dia tahu ketika sesuatu terasa salah. Duke meledak, bukan dengan geraman peringatan atau gonggongan teritorial, tetapi dengan ketepatan yang tenang dan terkendali dari anjing pekerja militer yang menghadapi ancaman nyata. 95 pon otot dan naluri terlatih meluncur melintasi lantai dapur. Kukunya menggaruk lantai kayu keras yang dipilih Helen sebelum Grace lahir. Jeritan Maggie menembus ketenangan pagi saat rahang Duke menggigit pergelangan tangannya. Bukan gigitan liar dari hewan yang marah, tetapi pegangan yang dihitung dan terkendali dari anjing yang dilatih untuk menundukkan tanpa membunuh. Mangkuk Grace jatuh ke lantai, bubur merah muda berceceran di ubin putih seperti darah. Bayi itu mulai menangis nyaring yang tampaknya bergema di setiap permukaan. Maggie berjuang melawan cengkeraman Duke, wajahnya terpelintir karena terkejut dan kesakitan. Tapi anjing itu tetap teguh, memberikan tekanan yang cukup untuk menghentikan gerakannya. Mata ambernya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Duke, hentikan. Suara Bill pecah dengan otoritas seorang pawang anjing K9 sebelumnya. Perintahnya tajam dan mutlak. Duke segera melepaskan cengkeramannya, tetapi dia tidak mundur. Dia berdiri di antara Maggie dan Grace, tubuhnya tergulung seperti pegas yang terisi, siap untuk menyerang lagi jika perlu. Tangan Bill gemetar saat dia mengambil Grace dari kursi tinggi, ingatan otot dari Vietnam membuatnya mencari ancaman tambahan. Bahkan saat isak tangis cucunya membasahi kemeja flanelnya, dia bisa mendengar napas Maggie yang panik, tetesan sesuatu yang mengenai lantai, dan di bawah semuanya, napas Duke yang terkendali. Moncong anjing yang berbekas luka itu bernoda darah, tetapi posturnya bukanlah postur hewan yang agresif. Itu adalah sikap seorang prajurit yang baru saja menetralisir ancaman. Ada apa ini? Suara Bill hampir tak terdengar, tetapi mengandung beban setiap momen kepercayaan yang baru saja hancur seperti kaca. Maggie memeluk pergelangan tangannya yang berdarah di dadanya, air mata mengalir di wajahnya. Anjingmu baru saja menyerangku.
Aku tidak melakukan kesalahan apapun, demi Tuhan. Aku hanya mencoba memberi makan Grace. Dia menjadi gila. Tetapi Bill menatap bubur yang tumpah di lantai dan sesuatu di dalam perutnya, naluri yang sama yang telah membuatnya tetap hidup dalam 3 tur tugas, berteriak bahwa ini salah, semuanya salah. Campuran itu terlalu merah muda, terlalu cerah. Stroberi tidak menghasilkan warna itu, dan ada bau yang muncul dari kekacauan itu. Samar tetapi tajam, kimiawi dan salah. Di bawah aroma manis madu dan buah, Duke tidak bergerak dari sikap perlindungannya, tetapi kepalanya yang berbekas luka sedikit menoleh ke arah Bill. Di mata Amber yang cerdas itu, Bill melihat sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. Ini bukan kebingungan atau agresi yang salah tempat, atau kilas balik PTSD. Ini adalah kepastian. Duke tahu persis apa yang telah dia lakukan dan mengapa dia melakukannya. Suara sirene semakin keras di luar saat tetangga menelepon darurat. Pikiran Bill berpacu melalui semua yang dia ketahui tentang anjingnya. Duke tidak pernah menunjukkan agresi terhadap manusia, bahkan selama hari-hari tergelapnya setelah ledakan itu, ketika rasa sakit dan trauma hayalan telah membuatnya takut pada suara-suara keras. Anjing itu telah menjalani terapi lebih lama daripada Bill, mengatasi masalahnya sendiri dengan ahli perilaku hewan veteran. Duke telah dinyatakan layak untuk kehidupan sipil, untuk kehidupan di sekitar anak-anak, untuk kehidupan sebagai hewan peliharaan keluarga, kecuali jika dia salah, kecuali memang ada bahaya. Duduk di meja sarapan mereka selama 6 bulan, mengenakan senyum dan suara lembut Maggie, pegangan Bill pada Grace mengencang saat dia menatap kekacauan bernoda merah muda di lantai dapurnya. Tangisan gadis kecil itu telah mereda menjadi cegukan lembut di bahunya, tetapi tinjunya yang kecil mengarah ke Duke, jari-jarinya membuka dan menutup seolah-olah dia mencoba membelai anjing itu. Ekor anjing itu bergerak sedikit, hampir tidak terlihat, tetapi di situ, untuk pertama kalinya sejak pemakaman Helen, Bill Thompson merasa benar-benar takut sampai tulang. Bukan untuk dirinya sendiri. Dia telah berdamai dengan kematian sejak lama, tetapi untuk kehidupan kecil yang berharga di pelukannya dan untuk anjing setia yang berbekas luka yang mungkin baru saja menyelamatkan mereka berdua dari sesuatu yang tak terkatakan. Anjing itu tahu sesuatu yang tidak kutahu, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Di luar, sirene semakin dekat dan Bill memiliki firasat bahwa pagi Oktober yang tenang ini akan menjadi hari terpanjang dalam hidupnya. Petugas medis membungkus pergelangan tangan Maggie dengan kain pembalut sementara dia duduk di sofa ruang tamu Bill. Wajahnya pucat tetapi suaranya semakin kuat dengan setiap keluhannya. Anjing itu berbahaya, ulangnya kepada siapapun yang mau mendengarkan, menyeka matanya dengan tisu. Aku ingin dia dikarantina, aku ingin dia diperiksa. Ini persis jenis kejadian yang menjadi berita utama saat anak-anak terluka. Bill berdiri di dekat perapian, Grace masih berpegangan pada kemeja flanelnya, dan menyaksikan kekacauan yang terjadi di ruang tamunya. 2 petugas patroli mengisi formulir sementara mobil kontrol hewan menganggur di jalan masuknya seperti mobil jenazah. Duke duduk sejauh mungkin dari kekacauan, menempel di perapian batu, tetapi matanya yang berwarna ember tidak pernah meninggalkan Grace. Bahkan sekarang, dengan orang asing di rumahnya dan darah di moncongnya, anjing itu masih bertugas. Petugas Rodriguez, seorang polisi patroli muda yang tidak dikenali Bill, membalik-balik laporan insidennya dengan efisiensi mekanis seseorang yang telah melihat semuanya sebelumnya. Kami perlu membawa anjing itu untuk ditahan sementara, Tuan Thompson, prosedur standar untuk setiap insiden gigitan yang melibatkan kerusakan kulit. Dia bukan anjing biasa, kata Bill, suaranya tegang, dengan jenis kontrol yang berasal dari 40 tahun menahan apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Duke adalah anjing pekerja militer yang berprestasi, penerima 3 medali Purple Heart, dilatih untuk integrasi sipil oleh pawang terbaik di Angkatan Darat. Dia tidak menggigit tanpa alasan. Petugas medis itu mendongak dari perban Maggie, ekspresinya sabar tetapi tegas. Pak, saya mengerti keterikatan Anda pada hewan itu, tetapi anjing dapat mengembangkan masalah perilaku seiring bertambahnya usia, terutama mereka yang memiliki riwayat trauma. PTSD memengaruhi hewan seperti halnya memengaruhi manusia. Terkadang mereka menyerang tanpa peringatan. Bill merasakan sesuatu retak di dalam dadanya, bukan hanya amarah tetapi juga frustrasi yang mendalam dan lelah yang datang dari melihat dunia mereduksi segala sesuatu yang kompleks menjadi penjelasan sederhana. Orang-orang ini melihat Duke sebagai statistik biasa, anjing agresif lain yang akan diproses melalui sistem seperti barang rusak. Mereka tidak melihat malam-malam ketika tubuh anjing yang hangat, menempel di kakinya, telah menjadi satu-satunya hal yang berdiri di antara Bill dan dasar botol whisky setelah pemakaman Helen. Mereka tidak melihat cara Duke dengan lembut meletakkan bola tenis kesayangannya di samping tempat tidur Grace setiap pagi,
atau bagaimana dia memposisikan dirinya di antara bayi dan bahaya potensial selama jalan-jalan mereka di Riverside saat ia menganalisis aroma yang tidak dapat dideteksi oleh hidung manusia. Telepon Bill bergetar dengan pesan teks lain. Kamar 314, bagaimana? Menyentuh 3 generasi bersama. Kakek, cucu perempuan, dan anjing kampung yang merusak segalanya. Kehususan pesan itu membuat darah Bill membeku. Mereka bukan hanya diawasi, mereka diburu oleh seseorang yang tahu persis di mana mereka berada. Seseorang yang memiliki akses ke rumah sakit dan kesabaran untuk merencanakan pendekatan mereka. Patricia Wells mungkin bebas dengan jaminan, tetapi ini terasa lebih besar, lebih terorganisir, seperti jaringan yang disebutkan Coleman yang menutup untuk serangan terkoordinasi. Telinga Duke berputar ke arah lorong, melacak gerakan yang tidak dapat didengar Bill. Mata kuning keemasan anjing itu telah mengambil fokus predator datar yang dikenali Bill dari masa-masa militer mereka, tampilan senjata yang menunggu perintah untuk terlibat. Tetapi kali ini Bill tidak akan ragu-ragu. Kali ini ia akan mempercayai insting anjingnya sepenuhnya. Tanda masalah pertama adalah kereta perawatan yang muncul di pintu, didorong oleh seorang pria dengan pakaian rumah sakit yang terlihat salah dengan cara yang tidak dapat langsung diartikulasikan Bill. Terlalu muda untuk pekerjaan itu, terlalu waspada untuk seseorang yang membersihkan lantai dan, yang terpenting, terlalu tertarik pada penghuni ruangan untuk seseorang yang seharusnya fokus pada pekerjaannya. "Maaf mengganggu," kata pria itu. Suaranya membawa sedikit aksen yang mungkin berasal dari Midwest tetapi terasa dihafal. Hanya perlu memeriksa ventilasi udara untuk pemeriksaan triwulanan. Geraman Duke semakin dalam, tidak lagi diam tetapi masih terkendali. Bill menangkap mata anjing itu dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Duke tidak hanya curiga, ia yakin pria ini adalah ancaman dan anjing itu meminta izin untuk menyerang. "Sebenarnya, kita seharusnya tidak memiliki perawatan apapun selama jam perawatan pasien," kata Bill, melangkah sedikit ke kiri untuk memberi Duke jalan yang jelas ke pintu. "Mungkin kau bisa kembali nanti." Senyum pekerja perawatan tidak pernah goyah, tetapi sesuatu dalam posturnya bergeser, perubahan halus yang dikenali insting polisi Bill sebagai persiapan untuk kekerasan. "Hanya perlu 1 menit. Kebijakan rumah sakit, kau mengerti." Saat itulah Bill melihat jarum suntik yang disembunyikan di tangan kiri pria itu, sebagian tersembunyi oleh perlengkapan pembersih di keretanya. Cairan di dalamnya jernih, tampak tidak berbahaya, tetapi Bill telah belajar cukup banyak tentang metode Patricia Wells untuk mengetahui bahwa penampilan tidak berarti apapun ketika menyangkut senjata pembunuhan yang disamarkan sebagai peralatan medis. "Duke," kata Bill dengan tenang, kata tunggal itu membawa 40 tahun kemitraan dan kepercayaan mutlak. Anjing itu bergerak seperti kilat, menutup jarak antara dirinya dan penyusup dalam 2 lompatan kuat. Tetapi kali ini Duke tidak menahan diri untuk keselamatan pengasuh yang bingung. Ini adalah anjing pekerja militer yang menghadapi kombatan musuh yang sah, dan perbedaannya mengerikan untuk disaksikan. Pekerja perawatan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan jarum suntiknya. Duke menghantamnya tepat sasaran, 95 pon agresi terlatih dan amarah protektif, mendorongnya ke belakang ke lorong dengan kekuatan yang cukup untuk menggetarkan jendela di ruangan terdekat. Jeritan pria itu terputus saat rahang Duke menemukan tenggorokannya, tidak membunuh tetapi mengendalikan. Menerapkan tekanan yang cukup untuk mengakhiri setiap pikiran perlawanan sambil membuatnya tetap hidup untuk diinterogasi. "Tolong, keamanan," teriak Bill, mengetahui bahwa staf rumah sakit akan berlarian, tetapi juga mengetahui bahwa Duke tidak akan melepaskan cengkeramannya sampai Bill memberikan perintah. Pekerja perawatan palsu itu berjuang sebentar, lalu menjadi lemas dengan teror pasrah seseorang yang mengerti bahwa mereka telah meremehkan lawan mereka. Keamanan rumah sakit tiba dalam beberapa detik, diikuti oleh detektif Coleman dan 2 petugas berseragam yang tampak seperti telah ditempatkan di dekatnya. Melihat Duke memegang seorang pria di tenggorokan di lorong rumah sakit seharusnya mengejutkan, tetapi Coleman melihat pemandangan itu sekali dan segera mulai mengamankan bukti. "Anjing baik, Duke," kata Bill, suaranya mantap meskipun adrenalin mengalir melalui sistemnya. "Lepaskan." Duke segera melangkah mundur, pelatihannya menggantikan setiap insting untuk terus melindungi keluarganya. Pekerja perawatan palsu itu ambruk berlutut, memegang tenggorokannya dan terengah-engah sambil menghirup udara sementara petugas Coleman bergerak untuk melakukan penangkapan. "Tuan James Crawford," kata Coleman, membaca dari kartu identitas pria itu yang disita, diinginkan sehubungan dengan 3 kematian mencurigakan di panti jompo di seluruh Ohio dan Pennsylvania. "Sepertinya kita telah melacak jaringannya selama berbulan-bulan." Bill merasakan potongan teka-teki mengerikan itu masuk ke tempatnya. Patricia Wells tidak bekerja sendirian. Ia adalah bagian dari operasi terorganisir yang menargetkan keluarga yang rentan menggunakan jaringan kaki tangan untuk menghilangkan hambatan dan mengamankan aset. Pekerja perawatan telah menjadi rencana cadangan mereka,
dikirim untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai Patricia ketika intervensi Duke telah mengganggu jadwal asli mereka. Di mana dia? Bill bertanya langsung kepada Crawford, suaranya membawa ancaman tenang seorang kakek yang melindungi keluarganya. Di mana Patricia Wells? Mata Crawford melirik antara Bill dan Duke, perhitungan terlihat dalam ekspresinya saat ia mempertimbangkan pilihannya. Duke tetap diam, siap untuk melanjutkan tindakan perlindungan pada sedikit provokasi, dan sesuatu dalam fokus Duke yang tak tergoyahkan tampaknya membuat Crawford membuat keputusannya sendiri. Dia sudah pergi, katanya, suaranya tercekik oleh cengkeraman Duke. Meninggalkan negara bagian tadi malam. Ini seharusnya pembersihan. Pastikan tidak ada ujung yang longgar yang dapat terhubung kembali ke operasi. Operasi apa? Coleman menuntut. Tetapi Bill sudah tahu jawabannya. Jaringan itu lebih besar daripada yang diduga siapapun, menargetkan pengasuh lansia dan orang tua tunggal di beberapa negara bagian, menggunakan anak-anak sebagai pengaruh untuk mengakses warisan dan polis asuransi jiwa. Mereka telah menyempurnakan metode mereka selama bertahun-tahun, meninggalkan jejak kematian misterius yang tampak seperti kecelakaan, penyebab alami, atau kebetulan tragis. Kematian Helen bukanlah nasib buruk yang acak. Itu adalah langkah pertama dalam rencana yang diperhitungkan untuk mengisolasi Bill, membuatnya bergantung pada bantuan Patricia dan akhirnya menghilangkannya setelah mereka mengamankan kendali atas Grace dan warisan yang diwakilinya. Pikiran itu membuat tangan Bill gemetar karena amarah dan kesedihan, untuk semua peringatan yang telah diabaikannya, semua tanda yang telah dilewatkannya, sementara Patricia menghabiskan berbulan-bulan mempelajari keluarganya seperti hewan mangsa. Sarah, panggil Bill melalui pintu kamar mandi. Aman sekarang. Kau bisa keluar. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan wajah pucat Sarah dan mata Grace yang lebar mengintip di sekitar kusen pintu. Grace tampak bingung dengan semua keributan itu, tetapi ketika ia melihat Duke berdiri tenang di lorong, wajahnya bersinar dengan kegembiraan sederhana seorang anak yang mengerti bahwa pelindungnya telah melakukan sesuatu yang penting. "Doke baik?" tanyanya, mengulurkan tangan ke arah anjing dengan tangan kecil yang masih terpasang selang infus. "Doke, sangat baik," kata Bill, suaranya berat karena emosi saat ia melihat Duke dengan lembut membelai jari Grace. "Doke menyelamatkan kita semua." Detektif Coleman berkoordinasi dengan administrasi rumah sakit untuk membersihkan gedung dari ancaman tambahan, tetapi Bill tahu dalam hatinya bahwa bahaya langsung telah berakhir. Crawford telah menjadi akhir permainan mereka. Langkah terakhir dalam rencana yang telah dibongkar oleh kesetiaan Duke yang tak tergoyahkan. Patricia Wells mungkin telah menghindari keadilan untuk saat ini, tetapi jaringannya runtuh dan, yang terpenting, Grace aman. Saat mereka menggulung Grace kembali ke kamarnya, Duke mempertahankan posisi protektifnya di samping tempat tidurnya. Bill merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kematian Helen, ia tidak merasa seperti gagal pada semua orang yang penting baginya. Keberanian Duke telah memberinya kesempatan kedua untuk menjadi pelindung yang dibutuhkan keluarganya, dan kali ini ia tidak akan menyia-nyiakannya. "Kau tahu apa yang kupelajari, kawan?" kata Bill kepada Duke saat anjing itu menetap di tempatnya yang biasa di samping tempat tidur Grace. "Terkadang menjadi tua dan bodoh hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa kau tidak punya apapun yang tersisa untuk hilang dan segalanya tersisa untuk diperjuangkan." 3 bulan kemudian, Januari, Millbrook, Ohio. Salju Januari turun lembut di luar jendela dapur rumah di Jalan Maple, menutupi dunia dengan warna putih murni yang membuat semuanya tampak bersih dan baru. Bill Thompson berdiri di wastafel mencuci piring sarapan, memperhatikan Grace bermain dengan balok-baloknya di karpet ruang tamu, sementara Duke terlentang di sampingnya seperti malaikat pelindung berbulu. Pemandangan itu seharusnya damai, tetapi tangan Bill masih sedikit gemetar ketika ia memegang mangkuk Grace, pengingat bahwa beberapa bekas luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh daripada yang lain. "Kau tahu apa yang kupikirkan?" kata Bill kepada Duke, yang mengangkat kepalanya yang berbekas luka mendengar suara manusia itu. Cinta tidak mati ketika orang meninggal, ia hanya menemukan cara baru untuk melindungi apa yang paling penting. Ekor anjing itu membentur sekali lantai kayu keras, pengakuan sederhana yang membawa beban pemahaman antara dua prajurit tua yang telah belajar bahwa bertahan hidup berarti beradaptasi dengan apapun yang dibutuhkan misi. Grace mendongak dari balok-baloknya, rambut pirangnya menangkap cahaya pagi dengan cara yang masih membuat tenggorokan Bill sesak, dengan kenangan Helen. "Kakek, Doki yang pintar, anjing paling pintar di seluruh dunia," kata Bill, duduk di kursi santai lama Helen dengan cangkir kopinya, cangkir yang sama yang diberikan Helen kepadanya untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20, dengan tulisan, "Suami terbaik di dunia," yang dilukis dengan huruf biru yang memudar. Ia telah berpikir untuk menyimpannya setelah ia meninggal, tetapi Grace suka melacak huruf-huruf itu dengan jarinya selama percakapan pagi mereka,
seolah-olah ia dapat merasakan cinta neneknya melalui keramik. 3 bulan terakhir